Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yose Evitasari, NPM A1A0180006. Baiklah, di sini saya akan membahas hakikat fiksi. Yang pertama ada pengertian fiksi. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, bahwa fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatiskan hubungan-hubungan antar manusia. Cerita fiksi sangat menghibur untuk dibaca. Selain itu, banyak pesan kebaikan yang terdapat di dalamnya, seperti tidak boleh durhaka kepada orang tua, kesetia kawanan, cinta yang tulus, dan lain-lain. Kata fiksi berasal dari bahasa Inggris, yakni fiction, yang artinya rekaan atau khayalan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fiksi. Jenis-jenis fiksi ini ada 4. Yang pertama ada dongeng, novel, cerita pendek, dan roman. Kita bahas satu persatu. Dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita fiksi yang bersifat khayalan, yang menceritakan hal ajaib yang disampaikan dari mulut ke mulut, serta dari generasi ke generasi. Dongeng bertujuan menghibur pembaca, tetapi memiliki pesan-pesan nilai moral yang mendalam. Dongeng dibedakan menjadi beberapa, yakni saga, mit, legenda, fabel, dongeng lucu, atau cerita jenaka. Selanjutnya novel. Novel adalah cerita fiksi yang menceritakan sebahagian kisah hidup seorang. Cerita ini akan menceritakan secara panjang hubungan tokoh dengan orang sekitarnya, lengkap dengan penggambaran watak. Contoh novel yaitu Kolakoma, Laskar Pelangi, Dilan, Siti Nurbaya, Ketika Cinta Bertasbih, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada cerita pendek, cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen ini merupakan cerita fiksi yang berisi cerita pendek tentang kehidupan seseorang tokoh dan dapat selesai baca dalam sekali duduk. Contohnya, Sepotong Cinta Dalam Diam, Cinta Tak Kunjung Tiba, Oh Mama Oh Papa, dan cerpen-cerpen yang dimuat dalam rubrik cerpen Surat Kabar Manjakan 2020, dan banyak cerpen-cerpen lainnya. Yang keempat itu ada roman. Roman adalah karya fiksi yang menceritakan kehidupan seorang atau beberapa tokoh mulai dari lahir hingga kematiannya. Cerita roman biasanya banyak mengandung hikmah dan cenderung mengarah pada cerita klasik. Jenis roman juga banyak, seperti roman petualangan, roman psikologis, roman percintaan, dan lain-lain. Contoh roman itu, yang pertama itu ada Kata Hendak Jadi Lembu, roman psikologi, dan Gadis Empat Zaman, roman percintaan. Yang ketiga, materi mengenai organisasi tulisan fiksi. Yang pertama itu ada struktur cerita fiksi, ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Sedangkan unsur cerita fiksi ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik cerita fiksi itu ada tema, tokoh, alur atau plot, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang. Sedangkan unsur ekstrinsiknya ada keadaan subjektivitas individu pengarang yang memiliki sikap, yang kedua keyakinan, 3 pandangan hidup, keempat psikologi pandangan hidup satu bangsa, selanjutnya berbagai karya seni lain dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kaidah kebahasaan teks cerita fiksi. Materi selanjutnya yaitu fungsi fiksi. Menurut Muhardi dan Hasanuddin, fungsi fiksi yaitu yang pertama menyuburkan nilai praktis dan memperkaya nilai normatif serta nilai estetis. Nilai praktis diserap fiksi berdasarkan permasalahan realitas objektif yang dijadikan titik tolak penceritaan. Nilai normatif dan estetis terdapat dalam fiksi berdasarkan hasil penalaran dan pengolahan kematangan intelektual visi pengarang.
Selanjutnya, fungsi fiksi yaitu sebagai media untuk penularan pikiran kreatif, kepekaan rasa, kemapanan visi, kebijakan, dan kearifan pengarang kepada pembaca. Yang terakhir yaitu fiksi pada hakikatnya merangsang pembaca, mengenali, menghayati, menganalisis, dan merumuskan nilai-nilai kemanusiaan. Selanjutnya, motivasi menulis fiksi. Motivasi menulis fiksi ini ada banyak, yakni 7. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat, kesabaran, dan sifat pantang menyerah. Artinya, dalam menulis fiksi, kita harus menanamkan niat yang kuat di dalam diri kita, bahwa kita bisa, dan kita juga harus sabar. Jika ide-ide itu belum kita temukan, jadi kita harus bersabar, pantang menyerah, hingga akhirnya kita bisa menulis fiksi. Yang kedua, banyak baca buku. Bahwa dalam menulis fiksi, agar kita bisa menulis fiksi dengan baik, kita harus banyak-banyak membaca buku. Karena dengan banyak membaca, kita jadi lebih terbiasa dengan hal-hal yang berhubungan dengan fiksi. Akhirnya kita bisa menulis fiksi. Selanjutnya yaitu perhatikan keadaan sekelilingmu. Inspirasi bisa datang dari mana saja. Nah, artinya bahwa dalam menulis fiksi, inspirasi itu bisa kita temukan di mana saja, di lingkungan sekitar, di keluarga, tempat kita menempuh pendidikan, dan di mana saja kita berada, dan di mana saja kita melihat sekeliling kita. Itu inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Jadi kita tidak boleh bingung kita mencari inspirasi dari mana dalam menulis fiksi. Kita bisa memperhatikan sekeliling kita saja. Dengan itu kita bisa menulis fiksi. Selanjutnya yaitu kerangka tulisan atau catatan. Nah, sebelum kita menulis fiksi, hendaknya kita menyiapkan kerangka tulisan atau catatan-catatan. Selanjutnya, tidak usah terlalu memikirkan kekhawatiran yang tidak penting. Nah, jadi dalam menulis fiksi, hal-hal di luar yang tidak penting itu tidak usah difikirkan. Kita harus berfokus dalam menulis fiksi. Tidak usah memikirkan hal-hal yang tidak penting, apalagi khawatir akan sesuatu hal yang tidak berguna dalam kita menulis fiksi. Selanjutnya itu ada perhatikan aturan penulisan. Nah, dalam menulis fiksi, sebaiknya kita harus memahami, mengerti, supaya kita bisa menerapkan bagaimana aturan-aturan penulisan agar fiksi yang kita buat itu bagus, baik, dan sesuai aturan penulisannya. Selanjutnya itu minta pendapat orang lain. Nah, artinya jika kita menulis fiksi, kita bisa saja meminta pendapat orang lain, bertukar ide seperti itu. Kita tanyakan kepada orang, apa ini pas, apa ini baik, atau seperti itu, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, bahwa fiksi ini merupakan prosa naratif yang sifatnya imajinasi, non-ilmiah, dari penulis dan bukan berdasarkan kenyataan. Jadi fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatiskan hubungan-hubungan antar manusia. Jenis fiksi itu ada 4. Itu tadi ada dongeng, ada novel, ada cerpen atau cerita pendek, dan juga ada roman. Organisasi tulisan fiksi ada 2, yakni ada struktur cerita fiksi dan ada juga unsur cerita fiksi. Nah, jika struktur itu ada 6, sedangkan unsur ada 7. Struktur cerita fiksi itu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, koda. Jika unsur ada, sedangkan unsurnya ada tema, tokoh, alur, konflik, klimaks, latar, amanat, sudut pandang, dan lain-lain. Fungsi fiksi itu sangat banyak, tapi yang paling mendasar fungsi fiksi itu ada 3,
yaitu menyuburkan nilai praktis dan memperkaya nilai normatif serta nilai estetik dalam fiksi tersebut. Yang kedua, fiksi ini juga sebagai media penularan pikiran kreatif, kepekaan rasa, kemapanan visi, kebijaksanaan, dan kearifan pengarang kepada pembaca. Jadi, dengan membaca fiksi, kita juga bisa peka terhadap lingkungan kita seperti itu. Selanjutnya, fiksi juga berfungsi sebagai perangsang supaya pembaca terangsang mengenali, menghayati, dan menganalisis, merumuskan nilai-nilai kemanusiaan yang terdapat di dalam cerita-cerita fiksi. Selanjutnya, motivasi untuk menulis fiksi itu tadi ada 7 yang sudah dijelaskan tadi. Itulah materi-materi mengenai hakikat puisi yang sudah saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.